Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati pada pembelajaran di tema yang ketiga ini. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Alhamdulillah kalau begitu. Bumar, bagaimana kabarnya Bumar? Alhamdulillah sehat. Begitu juga Pak Romat ya, sehat ya Pak? Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak semuanya, saya, anak-anak, Umar, semuanya dalam keadaan sehat. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Karena ternyata kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, anak-anak, jangan lupa kita tetap harus selalu mentaati protokol kesehatan. Pakai masker kemanapun ya, dimanapun harus pakai masker. Kemudian jaga jarak. Ini juga Bumar ada di jauh sana, Pak Rahmat di sini. Kemudian yang berikutnya selalu cuci tangan. Dan cuci tangan menandakan bahwa kita harus berpola hidup bersih. Nah, anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan, maka kita bersyukur dengan cara beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tentunya kalau saya, Bu Mariati, karena beragama Islam ya Bu Maria, iya. Maka kita tentu harus selalu menjalankan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain sesuai dengan ajaran agama Islam. Begitu pula anak-anak yang beragama Islam ya. Nah, yang beragama selain Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu dan Buddha serta Konghucu, ya harus mentaati aturan dari agama masing-masing ya, harus mengikuti bagaimana cara ibadah di agama masing-masing. Anak-anak, kita harus selalu patuh, taat, hormat kepada ayah dan bunda kita, pada orang-orang yang lebih tua daripada kita ya, dan juga harus selalu sayang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, pada adik kita dan teman-teman kita, supaya apa? Terjadi kehidupan yang rukun, damai ya, yang akhirnya pada senang semua ya Bu ya, bahagia semuanya. Nah, anak-anak semuanya, yang berikutnya yuk kita berdoa ya. Jangan lupa kita harus selalu berdoa sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan dan pengamalan Pancasila, terutama sila yang pertama. Oleh karena itu, yuk kita awali belajar kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini benar-benar bisa kita pahami, benar-benar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita. Nah, kita akan belajar pada tema yang ketiga tentang benda di sekitarku. Subtema yang ketiga, perubahan wujud benda. Dan hari ini kita akan belajar pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak, tentu ketika kita belajar mempunyai tujuan belajar. Nah, setelah belajar nanti anak-anak diharapkan yang pertama dapat melakukan percobaan dengan urut ya. Nanti berarti ada tugas untuk anak-anak melakukan percobaan ya Bu ya. Tapi percobaannya mengasihkan ya Bu ya. Iya. Iya. Yang kedua, mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang ketiga, menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Sedangkan yang keempat, mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Walaupun anak-anak di rumah nanti kita akan mengidentifikasi peran
orang-orang yang ada di sekolah, ada kepala sekolah, ada Pak Rahmat yang ganteng ini, ada Bu Maria yang cantik ini, yaitu perannya sebagai apa, tugasnya apa, dan sebagainya. Yang kelima, menuliskan peran benda yang ada di sekitar kita. Sedangkan yang keenam, mempraktekkan langsung teknik menendang terlebih dahulu. Ya, ini nanti bersama Pak Guru dan Bu Guru olahraga. Ya. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan pembelajaran kita ini bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus memperhatikan dengan sebaik-baiknya, harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saya yakin anak-anak adalah anak-anak yang hebat dan semuanya pasti akan melakukan dengan semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Ya. Baik, anak-anak semuanya. Anak-anak, tentu anak-anak sering makan es krim, ya Bu Maria. Ini kesukaan anak-anak. Saya juga suka. Tentu sering itu ketemu dengan es krim. Nah, sebenarnya es krim itu asalnya apa? Bagaimana cara membuatnya? Penasaran toh? Pengen tahu bagaimana cara membuatnya? Anak-anak, ternyata asalnya es krim itu berwujud benda-benda cair. Bisa jadi ada air, ada santan, ada susu dan sebagainya. Itu kan benda-benda cair semuanya. Tapi dibuat menjadi benda padat. Nah, yuk sekarang kita akan mencoba membuat es krim. Nah, yuk kita lakukan percobaan berikut. Silakan anak-anak dipersiapkan. Yang pertama, ini 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. Satu berukuran besar dan satunya lagi berukuran yang lebih kecil. Jadi ini anak-anak yang pertama harus menyiapkan 2 buah kantong plastik. Tapi hari ini Pak Rahmat tidak bawa contohnya. Ya, yang ada tutup cracknya di atas itu, yang ketika kalau udah ditutup crack itu sudah ada perekatnya ya Bu ya, yang ada zippernya itu udah nggak akan tumpah lagi. 2, yang satu yang besar, yang satunya lebih kecil. Nah, tapi selisihnya tidak hanya sedikit, misalnya ya selisihnya yang agak banyak karena nanti akan diisi es batu. Nah, yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Tujuannya apa? Nanti ketika kamu membuat itu akan dingin. Kalau pakai handuk kecil atau sarung tangan, megang-megangnya, meremas-remasnya, tidak akan kedinginan. Ya. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau santan, boleh. Boleh sama yang salah satu, boleh susu atau boleh santan atau boleh krim segar. Tapi ya yang paling mudah biasanya susu ya Bu ya, ini yang paling mudah didapat. Atau santan juga mudah ya Pak, beli kara itu. Yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Jadi es batu yang sudah dipecah-pecah. Nah, yang sudah dipecah-pecah kecil-kecil, ya. Kemudian cara membuat es krim, penasaran pasti anak-anak penasaran. Ya. Tapi ini anak-anak yang praktek di rumah nanti. Pak Rahmat tidak akan membuat es krim di sekolah karena Pak Rahmat juga nggak menyiapkan bahan-bahannya tadi. Nah, yang pertama, campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Nah, nanti kan 2, yang satu besar, yang satu sedang atau kecil ya. Kemudian setelah dicampur semuanya, tutup atasnya direkatkan. Nah, direkatkan supaya tidak tumpah lagi, tidak keluar. Nah, yang kedua,
Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar. Setelah dimasukkan garam dan es batu tadi ke dalam plastik yang besar, kemudian dikocok dulu. Tujuannya apa? Supaya merata, tercampur, ya, antara es batu dengan garamnya itu tercampur semua. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi tadi susu sama atau santan yang sudah dicampur dengan gula tadi, masukkan di tengah-tengahnya. Kemudian setelah itu ditutup, rekatkan. Nah, di plastik yang besar direkatkan. Tujuannya apa? Supaya es batunya tidak keluar, tidak tumpah. Yang keempat, kocok dan pijit-pijit kantong plastik tersebut selama 10 menit. Nah, ini anak-anak harus menggunakan handuk atau menggunakan sarung tangan. Jadi dikocok, kemudian dipijit-pijit itu. Tujuannya apa? Tapi jangan keras-keras ya mijitnya ya. Kalau terlalu keras nanti apa? Bocor, bisa bocor. plastiknya. Karena plastiknya bocor. Jangan keras-keras, pelan-pelan gitu aja, dengan lembut, dengan santai gitu ya. Yang kelima, kalau sudah kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, keluarkan kantong plastik yang sedang tadi, yang ada di dalam, yang berisi santan tadi. Kemudian bersihkan, dilap dengan kain atau handuk yang kamu pakai micin-micin nggak apa-apa. Nah, dibersihkan dari garamnya yang menempel, karena pasti ada garam yang menempel. Nah, yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkok saji. Ini sudah menjadi es krim. Aduh, enak siang-siang begini. Jadi pengen. Bumar pengen nggak, Bumar? Pengen, Pak. Enak sekali ini ya. Nah, ini anak-anak proses membuat es krim. Nah, anak-anak semuanya, setelah anak-anak membuat es krim, setelah es krimnya dimakan, terus anak-anak harus menjawab pertanyaan ini. Apa wujud susu atau santan di awal pembuatan sebelum dibuat es krim? Nanti sebelum dibuat tadi, bentuknya apa? Wujudnya berupa apa? Wujudnya cairkah atau wujudnya padat atau gas? Kan wujud benda ada 3 ya. Sudah diterangkan kemarin. Sudah diterangkan kemarin. Ada padat, ada cair, ada gas. Wujudnya apa? Yang kedua, apa wujud susu atau santan di akhir pembuatan es krim? Nah, setelah dibuat es krim, wujudnya apa? Berubah menjadi wujudnya apa? Berubah menjadi wujud apa? Apakah masih utuh? Kalau masih utuh berarti nggak jadi es krimnya. Ya. Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Dari wujud apa menjadi wujud apa? Ya. Kemudian yang keempat, mengapa membutuhkan es batu dalam pembuatan es krim? Kemudian yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Yang keenam, ini yang terakhir, apakah pembuatan es krimmu berhasil? Kalau berhasil, coba kamu ceritakan. Ceritakan. Nah, ceritanya ditulis. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah seperti itu, Pak Rahmat pengennya dikirimin ke sekolah, Bu. Anak-anak buat di rumah, setelah itu dikirim pakai Gojek ke sekolah. Mencair nanti, Pak. Oh, mencair ya sampai sekolah. Ya pakai box, Bu. Iya, pakai box. Nah, ternyata anak-anak di sekolah itu ada struktur organisasi ya, Bu Maria. Iya. Ada kepala sekolah ya, Bu Mar. Iya. Tugasnya sendiri-sendiri, perannya sendiri-sendiri. Ya. Nah, Bu Mar, perannya apa, Bu Mar? Tugasnya apa? Ada aku yang ganteng, Bu Mar yang cantik. Ya, Bu Mar. Ya. Perhatikan anak-anak, itu digambar. Ya, kamu juga bisa melihat di bukumu.
halaman 136, atau tadi yang dijelaskan Pak Rohmat di bukumu juga ada halaman 132. Kamu bisa mengikuti lewat membaca buku halaman 132. Yang ini kamu lihat struktur yang ada di sekolah, ya, bahwa di sekolah itu ada kepala sekolah, ya, perannya kepala sekolah. Namanya siapa? Nama kepala sekolahmu harus tahu anak-anak, ya, ya, kepala sekolah namanya siapa, ya. Terus selain kepala sekolah, di sekolahmu juga ada setelah kepala sekolah guru. Ya, gurunya banyak ada ya. Guru banyak. Bu. Iya, ada kamu Pak harus Rahmat yang ganteng, ada Umar Yati. Kamu harus tahu nama gurunya. Ya, nama-nama guru. Baik, dari kelas 1 ya, Bu ya? Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru agama, guru olahraga. Ya, yang mengajar kamu, ya, 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 itu nama perannya. Ada guru kelas berapa gitu. Ya, guru kelas 1 bla 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 bla, nah gitu ya namanya. Lanjutnya, selain ada kepala sekolah, ada guru, juga dibantu oleh operator atau tata usaha sekolah. Ya, ini di sekolahan ada operator atau nama lainnya tata usaha sekolah. Nah, itu namanya siapa? Kamu harus tahu, ya, karena kamu sekolah di SD Pekunden, jadi harus tahu namanya. Ya, selain itu anak-anak ada juga penjaga sekolah. Ya, penjaga sekolah perannya apa? Penjaga sekolah namanya siapa? Ya, kamu sering pakai. Ada dua. Ada dua ini. Tapi yang baru anak-anak belum kenal. Oh, belum kenal. Ya, belum kenal. Namanya Pak Kris ya, Bu? Iya. Pak Kris yang baru anak-anak. Yang baru dulu Pak Amin sama Pak Tugiran. Sekarang yang Pak Amin itu sudah mutasi ya, mendekati rumahnya anak-anak. Sekarang ganti Pak Kris. Ya, orangnya ganteng Pak Kris. Besok kalau sudah waktunya ke sekolah dikenal. Iya, anak nanti kenal. Ya, ya, itu anak-anak. Jadi di sekolahan itu ada kepala sekolah, ya, perannya menjadi kepala sekolah, guru, operator atau tata usaha sekolah, ada penjaga sekolah. Nah, ini anak-anak harus tahu namanya. Iya. Tapi juga ini kan seandainya, Bu, Bu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, nah, mengapa kok harus ada perlu perbedaan peran gitu di sekolah? Nah, ini perlu ini. Iya. Kalau seandainya hanya kepala sekolah toh, gimana yang terjadi? Kalau hanya guru toh, bagaimana yang terjadi? Iya. Nah, pasti ada perbedaan peran. Nah, mengapa perlu adanya perbedaan peran di sekolah? Iya, karena ada kepala sekolah, ada guru. Itu mempunyai tugas yang berbeda-beda anak-anak. Ya. Kalau kepala sekolah itu tugasnya apa? Ini diberi contoh Bumar 1. Contohnya mengatur kegiatan sekolah. Anak-anak cari yang lain, ya. Ya, tugas kepala sekolah yang lain. Terus yang guru anak-anak, ada tugasnya guru banyak, ya. Antara lain membimbing anak-anak. Dalam belajar ya, mengajar. Cari tugas yang lain guru selain membimbing masih ada. Nah, terus penjaga juga sama, Bu. Operator juga. Operator juga ya. Operator atau tata usaha sekolah tugasnya mengurusi keluar masuknya surat yang ada di sekolah. Ada tugas yang lain apa? Anak-anak cari lagi tugas yang lain. Terus penjaga sekolah ya, Pak? Penjaga. Iya, penjaga sekolah.
Tugasnya membersihkan apa? lingkungan sekolah diantaranya itu. Terus masih banyak lagi. Namanya Tugasnya penjaga yang apa? menjaga sekolah ya Bu ya. Iya. Dari kebersihan, dari keamanan dan Iya. sebagainya. Kemudian apa yang terjadi ya Bu ya? Apabila misalnya hanya ada kepala sekolah saja. Saya ya nggak bisa berjalan Pak. Iya. Masa kepala sekolah merangkap tugas macam-macam. Tidak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Iya. Bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya? Jadi, wah pasti ya bingung sendirilah, kacau Iya. ya, seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah, pembagian tugas seperti ini ternyata tidak hanya di sekolah ya Bu ya, di rumah Iya. juga ada ya Bu ya. Iya, harus, Pak. Peran di Iya. rumah juga ada. Iya. Kemarin sudah kita pelajari perannya ayah sebagai apa, perannya ibu sebagai apa. Biar ibu Ya. tidak terlalu capek. Tugasnya anak juga sama. Iya. Tugas utamanya tapi belajar pasti ya. Nah, anak-anak yang hebat tidak hanya di situ loh. Ketika kita di kelas juga ada peran loh. Ada yang jadi ketua kelas, Iya. ada yang jadi sekretaris, ya Bu ya. Iya. Ada yang jadi bendahara. Ya di lapangan juga gitu Bu loh. Iya. Coba bayangin kalau main bola nih Bu, semuanya jadi penjaga gawang. Tidak ada yang jadi penyerang, ya repot. Nah ini perannya, kita harus dibagi, tugasnya harus dibagi-bagi. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita akan bermain di halaman. Ini bermain bersama Bapak Ibu guru olahraga. Nanti, tapi ini karena Bapak Ibu guru olahraga nggak bisa ke rumahmu, kamu juga nggak bisa ke sini, maka anak-anak sekarang perhatikan baik-baik. Nanti anak-anak bisa gunakan untuk bermain. Caranya apa? Bersama adik atau bersama kakak. Nanti ketika salah satu menjadi komandonya bilang mencair gitu, semuanya lari. Kalau sudah lari terus teriak lagi membeku, semuanya harus berhenti di tempat masing-masing, tidak boleh bergerak lagi. Nanti lagi mencair, lari lagi. Membeku, berhenti lagi, seperti itu. Berarti ya. memperhatikan aba-aba ya Memperhatikan Pak? aba-aba. Jangan keliru ya Pak. Nanti membeku, Malah lari. Jadinya tabrak. Jadinya repot ya. Tabrakan ya Pak? Bisa kacau nanti. Iya. Nah, anak-anak semuanya sekarang kita akan menendang bola. Nah, seperti ini. Ini yang satu menendang, yang satu menjadi penjaga gawang. Perannya sendiri-sendiri. Ya. Anak-anak semuanya, nah ini juga sama ini. Ketika menendang kita harus ambil langkah-langkah, terus tendang dengan kuat, otomatis harus menuju ke sasaran kita. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sama Bu Mariati hari ini, Bu Maria. Ini Pak, nanti permainan sepak bola ini juga diperlukan kerjasama Pak. Iya. Ya tadi kan saya udah bilang Bu, harus ada penjaga gawangnya, harus ada penyerangnya, ya kan? Itu juga butuh peran dan kerja sama. Ketika kita ada pembagian peran, harus ada kerjasama yang tidak hanya di rumah ya Pak. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, Iya, dimanapun ternyata ya. Permainan juga butuh kerjasama. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas kiranya ya anak-anak ya? Jelas anak-anak? Oh jelas Pak. Oh sudah paham, jelas, ya. baik. Kalau sudah jelas semuanya, sekarang kita akhiri ya Bu ya. Iya. Dengan tentunya kita akhiri dengan merefleksikan apa sih yang sudah kita pelajari tadi. Nah, coba apa tadi kita ingat-ingat yang sudah kita pelajari. Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat kegiatan tadi? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Tapi saya yakin ketika kamu praktik membuat es krim ini yang paling menyenangkan Bu. Apalagi kalau sudah jadi mencicipi. Tapi aku nggak kebagian karena aku di sekolah, anak-anak di rumah ya. Besok Pak sudah masuk praktek bersama-sama. Iya. Yang ketiga, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kalau saya jelas makan es krimnya. Kalau anak-anak nggak tahu ini, silakan apa. Kemudian informasi apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkannya? Nah, harus dengan cara membaca, bertanya, berlatih. Itu harus dilakukan.
kita harus budayakan membaca, karena dengan membaca kita akan tahu segalanya. Nah, anak-anak semuanya tentu kalau membaca, berlatih, ya toh, belajar harus dengan semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Iya. Anak-anak semuanya, yuk kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan harapan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, karena kita sudah bisa mengikuti belajar dengan baik. Yuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak semuanya, tak lupa saya minta maaf apabila ada tutur kata yang pernah di hati anak-anak semuanya. Begitu pula Umar, ya Umar? Iya, anak-anak. Umar juga minta maaf. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, ya. Nah, saja anak-anak, kami berdua juga mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah mau memperhatikan, mau mencoba, mau praktek, ya, untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini, sehingga benar-benar anak bisa paham, anak-anak bisa mengerti semuanya, dan ini luar biasa, hebat. Ya, maka Pak Rahmat sekali lagi, Mariati juga mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir, jangan lupa videonya di like, kemudian di share kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, ke sosial mediamu, ke grup-grup sosial mediamu, semuanya dikasih. Ya, tujuannya apa? Agar kalau di sana ada yang sama dengan kita, sama-sama kelas 3 ya umat, kita bisa bersama-sama belajar seperti ini, belajar bersama kita. Yang terakhir, apabila tombol subscribe-nya masih berwarna merah, maka silakan dipencet tombol subscribe-nya. Ya. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.